Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran beliau, kemudian Bapak Ibu Guru, karyawan dan karyawati SMA Negeri 11 Padang, dan yang kami banggakan, kami sayangi, kami cintai, dan kami berharap pada ananda kami siswa dan siswi SMA Negeri 11 Padang, umumnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali, marilah kita aturkan rasa puja dan puji kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini kita masih diberikan rahmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat hidup dan nikmat iman yang Allah masih berikan kepada kita, sehingga mampunya lidah kita berucap kepada Allah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang sebelumnya Allah menidurkan kita dan tidak ada daya upaya kita di saat tidur itu melakukan aktivitas, kemudian paginya Allah bangunkan kita. Dan beruntunglah orang yang selalu mendidik lisannya untuk selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda apabila hambanya mampu berterima kasih kepada Allah atas apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Dan apabila dia tidak mampu berterima kasih kepada Allah, maka tanpa tak sadar mereka tersebut mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan termasuk kepada hamba Allah yang sering atau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kepada Allah atas kealfaan kita dalam rangka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriringan salam dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berdoa dan berharap kepada Allah kiranya salawat dan salam tersebut tercurah kepada junjungan umat, yakninya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kita tersebut di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini dituntut untuk dua perkara. Perkara pertama adalah
kita dituntut untuk menuntut ilmu. Perkara kedua adalah kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana perkara pertama ini adalah menuntut ilmu. Itu merupakan suatu perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di saat para nabi Allah meninggal dunia, sebelumnya para nabi tersebut tidak meminta harta kekayaan yang banyak. Nabi-nabi Allah tersebut tidak meminta emas, tidak meminta perak, tidak meminta uang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pun nabi-nabi tersebut tidak memerintahkan kepada umatnya untuk mengumpulkan emas, perak dan uang tersebut, tidak. Tetapi dia meminta kepada umatnya adalah tuntutlah ilmu. Jadi di saat Nabi Allah itu meninggal, apa yang diwariskan yang besar oleh Nabi Allah tersebut yaitu ilmu. Jadi ilmu ini merupakan perkara pertama yang wajib dituntut oleh hamba Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi, atau dengan kata lain utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini yang sering bagi kita. Di mana di sana kita diwajibkan menuntut ilmu semenjak dari ayunan atau dari bayi sampai kepada sakratul maut. Di mana ilmu-ilmu nantinya yang kita dapatkan itu memang ada yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan ada melalui perantara hamba-hamba Allah. Yang pertama yaitu ilmu yang langsung dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ilmunya? Di antara ilmu yang langsung dapat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita melakukan proses belajar, yaitu ilmu menangis. Menangis ini memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang bayi itu bagaimana dia cara menangis itu belajar dari orang tuanya, tidak ada. Memang itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Menangis. Jadi apapun yang terjadi pada bayi dia akan nangis. Nah, ini ilmu pertama yang Allah berikan. Kemudian beransur lagi kepada ilmunya yang diberikan oleh Allah, baru kepada perantaraan. Bagaimana bicara, bagaimana berjalan, dan lain sebagainya. Jadi kewajiban kita menuntut ilmu tersebut itu sangat dianjurkan. Memang betul-betul dianjurkan dan diwajibkan kepada setiap pribadi kita. Kalau seandainya kita ingin hidup di atas dunia dengan ilmu. Man arada dunia fa'alai bil ilmi. Jadi apapun kegiatan kita, apapun yang akan kita usahakan di atas dunia ini harus dengan ilmu. Terbayang tak bagi diri kita di saat kita hari ini tidak mempunyai ilmu sama sekali, apakah mampu kita berbicara? Apakah mampu kita mempergunakan HP kita? Apakah mampu kita tersebut mengangkat tangan menyuap nasi dan memasukkan nasi ke dalam mulut kita?
Apakah mampu kita hari ini tanpa ilmu kita bisa berpakaian? Tidak. Apa yang ada pada diri kita, apa yang kita peroleh pada diri kita hari ini itu berkat ilmu. Semuanya ada ilmu dan semuanya karena ilmu. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah sekali-sekali kita tersebut menganggap remeh dan menganggap enteng akan ilmu tersebut. Karena dengan ilmu itulah yang akan bisa menyelamatkan diri kita dunia dan akhirat. Dan dengan ilmu itulah kita bisa mengenal diri kita. Dan karena ilmu itulah kita bisa mengenal orang tua kita. Dan karena ilmu itulah kita bisa mengenal guru kita. Dan karena ilmu itulah kita bisa mengenal Nabi kita. Dan karena ilmu itulah kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang atau siswa yang sampai hari ini tidak mau laksanakan ibadah kepada Allah? Apakah dia tidak mempunyai ilmu? Belum. Berarti dia baru mendapatkan pengetahuan, bukan ilmu. Karena ilmu itu adalah yang dituntut adalah kepahaman. Paham dia, bukan mengetahui saja. Paham dia, mengetahui dia, bahwasannya dia tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah. Dan dia paham bahwasannya dia mempunyai kewajiban terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap agamanya. Di saat dia sudah paham dan mengerti bahwasannya dia tersebut mempunyai kewajiban, maka dikatakanlah sebagai dia orang yang berilmu. Baru dia dikatakan berilmu. Dan bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Jadi orang-orang yang mempunyai ilmu, apakah itu ilmunya ilmu agama ataupun ilmunya ilmu umum, atau dengan kata lain ilmu akhirat dan ilmu dunia, dia dikatakan sebagai pewaris para nabi. Jadi apabila dalam kehidupan kita menuntut ilmu di sekolah lalu kita tidak patuh dan taat kepada guru kita, secara tidak sadar bahwasanya kita membangkang kepada nabi kita. Di saat orang tua kita memberi nasihat kepada kita sesuatu yang baik lalu kita melawan kepada orang tua kita, di samping kita durhaka kepada orang tua, di situ juga kita durhaka kepada nabi kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya ilmu. Di saat kita sudah mempunyai ilmu, kita akan tahu bahwasannya kita tersebut adalah makhluk Allah yang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu aktivitas atau tindak tanduk kita di atas dunia di mahkamah Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kalau kita sudah mempunyai ilmu, kita akan tahu bahwasannya besok di padang mahsyar kita akan membacakan buku amalan kita masing-masing. Kalau sudah kita mempunyai ilmu, kita akan mengetahui bahwasanya apa yang kita kerjakan selama hidup di atas dunia,
besok di akhirat itu akan ditayangkan. Sama halnya kita melihat video YouTube. Nanti kita sendiri yang melihat tayangan kita. Apapun aktivitas kita di muka bumi Allah ini, besok akan Allah tayangkan kepada kita. Apapun. Apakah itu pekerjaan baik akan ditayangkan oleh Allah nantinya. Apakah itu perbuatan yang buruk, itu akan ditayangkan. Semua aktivitas kita di muka bumi Allah ini nanti akan ditayangkan di padang mahsyar. Maka berhati-hatilah kita semua. Apabila kita melakukan suatu aktivitas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita lakukan. Karena tidak akan luput satu kegiatan atau kejadian di muka bumi Allah ini, semuanya tercatat dalam buku catatan amal kita masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila orang yang betul-betul mempunyai ilmu tersebut, maka dia akan takut apabila dia tidak beribadah kepada Allah. Dia akan merasa kurang bahwasanya ibadahnya tersebut belum tentu menyelamatkan kehidupannya di akhirat kelak. Dengan ilmunya tersebut dia akan merasa kurang bahwasanya pengabdiannya selama ini kepada Allah kurang. Kita contohkan. Rata-rata umur ananda semua itu adalah ada yang 16, 17, 18. Patoklah 17. Pada umur 17 yang hari ini anda diberikan amanah oleh Allah umur 17 tersebut, sudah berapa tahun yang anda pergunakan betul-betul beribadah kepada Allah? Dan di saat anda diberikan suatu cobaan oleh Allah, sakit contoh. Sakit diberikan cobaan oleh Allah selama 1 minggu. Nah, di mana sakitnya tersebut merupakan sakit yang membuat kita tersebut kepayahan. Apa tindakan kita di saat itu? Apakah kita minta sembuh kepada Allah dengan segera, atau kita mengupat dan menjanji kepada Allah lalu mengatakan Allah tidak adil, atau bagaimana? Kalau orang yang berilmu apabila ditimpakan oleh Allah suatu cobaan penyakit kepadanya, dia akan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena Allah memberikan cobaan penyakit itu cuma 1 minggu, 7 hari. Sementara dia diberikan kesembuhan atau sehat walafiat itu selama 17 tahun. Kebayang tak bagi kita berapa cintanya Allah kepada kita? Kalau orang yang mempunyai ilmu, maka dia akan tahu itu. Dia akan sadar bahwasanya selama ini Allah sudah sayang kepadanya. Selama ini Allah sudah memberikan kesempatan kepadanya. Sementara ini kita tersebut tidak paham dengan hal demikian. Kalau seandainya kita tidak mempunyai ilmu itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya bagi kita mempunyai ilmu?
Manfaat yang pertama yaitu kita kenal dengan diri kita dan kita kenal dengan Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat dia sudah kenal dengan dirinya, maka dia akan beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitunya kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Kita bisa membedakan antara ini sesuatu hal yang bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu dengan ilmu. Di saat kalian melakukan proses belajar mengajar, ada yang sebatas mengisi absen saja, ada yang aktif melaksanakan PBM tersebut. Di saat yang aktif tersebut dia sadar bahwasannya dia butuh ilmu. Lalu bagaimana dengan orang yang cuma mengambil absen saja? Berarti dia tidak mempunyai ilmu dan dia tidak akan diberikan kepahaman terhadap ilmu tersebut. Makanya banyak di saat UHA berlangsung, itu nilainya tidak sampai KKM. Malahan sudah 2 kali dan 3 kali tidak sampai KKM. Dan bahkan ada juga guru yang sudah nyinyir kepada siswanya untuk melakukan UHA dan melakukan remedial. Tapi ananda ada juga yang acuh tak acuh dengan itu. Berarti menandakan bahwasanya dia tidak mempunyai ilmu untuk itu. Dia tidak menyadari bahwasannya konsekuensi bagi dia seorang pelajar adalah mengikuti proses aturan yang diberlakukan di sekolah. Apabila dia sudah mendaftarkan diri di sini, lalu dia harus ikut aturan tersebut. Harus belajar aktif. Bukan hanya sekedar isi absen saja. Nah, di saat dia mempunyai ilmu, dia akan aktif belajar. Dia akan tahu bahwasannya belajar itu merupakan suatu kewajiban. Yang kedua, dia sadar bahwasannya dia tersebut adalah seorang siswa yang harus mengikuti aturan-aturan atau proses-proses untuk mendapatkan nilai nantinya. Itu dengan ilmu. Kemudian yang ketiga manfaat ilmu tersebut adalah kita atau Allah memberikan kemudahan terhadap orang yang mempunyai ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak manfaat dari ilmu tersebut yang Allah berikan kepada kita. Namun dengan waktu yang pendek yang diberikan oleh penyelenggara itu membuat kita tersebut dibatasi dengan waktu tersebut. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah pertama, ilmu itu wajib dituntut oleh seorang muslim. Talabul ilmi faridatum ala kulli muslim. Diwajibkan atas setiap muslim tersebut adalah menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu dia akan kenal akan dirinya. Karena ilmu itu dia akan kenal bagaimana dia menghormati orang tuanya. Karena dengan ilmu itu dia akan mampu menghormati gurunya. Di saat gurunya memanggilnya, di saat gurunya bertanya kepadanya dan lain sebagainya, dia akan jawab. Karena dengan ilmu itulah dia akan mampu menghormati guru ngajinya. Karena dengan ilmu itu dia akan mampu membedakan baik dan buruk. Karena dengan ilmu itulah dia akan mampu menggapai yang namanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa dengan ilmu, ibadah kita selama ini tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kepada kita semua betul-betul menuntut ilmu ini. Marilah kita semua menyadari bahwasanya ilmu ini paling penting
yang akan membuat ibadah kita kepada Allah itu bermakna dan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ilmu semuanya akan sia-sia. Mungkin ini yang perlu disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.